Kembali berjumpa bersama Mbah Elektro. Di sini Mbah mempunyai sebuah speaker mini. Bentuknya aneh ya. Ini seperti paralon bentuknya. Ketika Mbah coba nyalakan menggunakan tombol power, itu tidak menyala. Ditekan lama tidak menyala. Bahkan ditekan berulang-ulang tidak menyala. Kalau Mbah buka, di sini ada beberapa fitur. Charger, USB juga di sini ada. Jadi Mbah akan coba mengecek apakah di cas itu bisa menyala. Kita colokkan menggunakan micro USB. Ini tidak ada indikator kehidupan di speaker ini. Biasanya kan ada indikator warna hijau atau merah. Di sini tidak ada. Menandakan bahwa speaker ini itu is dead, alias mati suri. Bukan mati ya, bukan mati asli, tapi ini mati suri alias bisa dibetulkan. Oke, langsung saja Mbah coba buka speaker ini. Untuk proses membukanya, di sini ada 2 buah baut. Ini agak susah ya, karena obengnya tidak ada magnet. Jadi Mbah akan ganti dengan obeng yang ada magnetnya. Nah, seperti ini. Lalu di sebelah atas juga ada baut. Mungkin kalau yang belum pernah membuka itu akan kebingungan ya, karena ditutupi oleh karet, sementara karetnya itu dilem. Jadi bautnya ada di sini. Kita coba buka. Yang sebelah sini juga ada baut. Kita coba buka. Jadi ada 4 buah baut yang harus dibuka. Kita coba buka. Nah, di sini adalah modulnya. Ini adalah modul untuk menyalakan MP3. Karena dalam pembacaan modul ini itu hanya bisa membaca modul atau file MP3. Di sini ada beberapa kabel, yaitu kabel baterai, lalu ada kabel yang menuju ke speaker. Ini 2 buah speaker L dan R. Apakah di sini ada tegangan untuk baterainya? Jadi untuk proses pengecekan, Mbah akan mengecek tegangan dari baterainya. Apakah ada tegangan atau tidak? Kalaupun tidak ada tegangan, mungkin kita akan kasihkan menggunakan tegangan eksternal ya. Jadi pertama Mbah akan cek tegangan dari baterainya menggunakan ampermeter analog ataupun ampermeter digital, itu sama saja. Karena ini hanya untuk proses pengecekan tegangan yang ada di baterai. Probe hitam kita tempelkan di warna hitam dan probe merah di positif. Jarum tidak bergerak, menandakan bahwa baterai ini drop atau tidak ada tegangan. Lalu kita akan mencoba memberikan tegangan ke modul ini menggunakan tegangan charger. Karena kan tegangan charger itu sekitar 4-5 volt ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Mbah akan mengakalinya menggunakan kabel dari bekas charger yang dipotong, dan ujungnya itu ada 2 kabel, yaitu positif dan juga negatif. Kita cek dahulu output dari kabel ini. Ya, tegangannya kurang lebih 5 volt.
Bahkan suntikan tegangan dari charger langsung menuju ke modulnya. Sebelumnya bahkan coba buka dulu. Jadi dengan cara ini kita bisa mengetahui apakah modul MP3-nya itu masih bagus atau sudah jelek ya, dengan menyuntikkan tegangan. Oke, kita fokuskan dahulu. Nah, seperti ini. Jadi kita akan mensuntikkan tegangan langsung menuju baterai. Ya, di sini. Di papan PCB sudah ada B+ dan juga B-. B+ artinya positif dan B- artinya negatif. Jadi warna merah di B+ dan warna biru itu di B-. Kita coba tempelkan saja untuk memastikan bahwa apakah ada kehidupan. Cek jelema teh mah apakah denyut jantungnya itu masih berdetak ya. Jangan sampai kongsleting ya. Nah, ini ada indikator sedikit ya. Mungkin ini kurang rapat. Mungkin Mbah solder saja ya, biar tidak terjadi kongsleting. Jadi cara ini untuk memastikan bahwa modul dari MP3-nya itu dalam keadaan bagus. Jadi selanjutnya kita akan mengecekkan IC charger ya. Kalau memang modul ini ketika disuntikan tegangan itu bagus. Kita sambungkan ke jalur baterai. Seolah-olah tegangan dari charger itu adalah tegangan baterai. Mungkin bisa dipahami ya. Nah, ini menyala. Berarti modulnya itu Mbak asumsikan 100% masih bagus. Jadi kita akan cek baterainya, apakah baterainya drop sehingga tidak ada tegangan. Atau mungkin saja IC charger, karena kan untuk mengisi baterai itu menggunakan charger atau menggunakan micro USB yang diproses oleh IC charger. Apakah IC chargernya bermasalah? Kita akan coba tes mengetes ya. Prosesnya itu sangat gampang sekali. Kita akan coba mengecek tegangan input dari charger. Kita colokkan ke micro USB dan kita cek tegangan yang ada di konektor micro USB. Ini kan tidak menyala ya indikatornya. Kita cek apakah ada tegangan yang masuk ke modul ini. Harusnya ini ada tegangan sekitar 5 volt. Dan ternyata itu tidak ada tegangan sama sekali yang masuk ke modul ini. Jarum pun tidak bergerak. Tidak ada tegangan. Ada dua kemungkinan ya, antara konektor dari modul ini ataupun IC charger bermasalah. Karena tidak ada indikator yang menyala. Jadi untuk pengetesan kita suntik lagi. Tapi disuntiknya itu langsung ke jalur konektor. Jadi seolah-olah ini adalah tegangan untuk pengecasan atau tegangan dari micro USB. Kita tempelkan ke jalur micro USB. Bahkan cari jalurnya itu di dekat dioda. Dan untuk negatifnya itu di mana saja ya.
Karena untuk jalur ground itu semua tersambung. Untuk lebih mudahnya, Mbak akan tempelkan di ujungnya saja. Ya, ini seolah-olah ini dalam proses pengecasan. Karena kalau dicolokkan micro USB itu sedang dalam proses pengecasan. Jadi pengecasan ke baterai. Nah, ini lampu indikator warna merah itu menyala, menandakan bahwa ini sedang dalam proses pengecasan. Mbak akan coba colokkan ya baterainya. Apakah drop dengan mencolokkan baterai? Ya, baterai bagus ya, karena lampu indikator itu bagus. Ini indikator pengecasan itu bagus. Berarti Mbak coba colokkan lagi speakernya sekalian ya. Takutnya ada yang konslet di speaker. Dia colokkan speaker pun itu bagus. Lampu indikator menyala. Jadi di jalur ini bagus, baterai bagus, modul bagus. Ini proses pengecasan. Kita coba cabut dahulu ya. Kita fokuskan dahulu. Ini belum fokus. Nah, sudah fokus. Jadi kerusakan dari modul ini kita cukup mengganti konektor micro USB. Karena untuk IC charger itu bagus. Dan kita cukup menggunakan micro USB saja. Dengan mengganti micro USB, permasalahan pun itu bisa teratasi. Tapi untuk cucu Mbak yang tidak punya konektor micro USB itu bisa menggunakan cara ini. Digantung saja seperti ini. Itu sudah bagus ya. Sudah bisa menyalakan speaker yang rusak. Tapi kalau punya konektor micro USB itu bisa langsung diganti. Itu sudah bagus. Tapi penggantinya itu menggunakan blower ya. Jadi fix sudah selesai. Dan sekarang Mbak akan coba memberikan bagaimana cara membuka speaker ini. Karena kan kalau yang awam yang belum tahu itu sulit sekali. Padahal di sini ada bautnya. Di bawah busa ini ada bautnya. Kalau kita tekan-tekan itu ada deklok. Apa ada deklokan ya? Hancur ya. Nah, di sini ada bautnya. Di sini ada 4 buah baut. Jadi mungkin cucu Mbah punya speaker yang sama seperti ini, dan bagaimana cara memperbaikinya, dan ingin tahu cara membongkarnya. Apa sih dalaman dari speaker ini? Yaitu di sini ada 4 buah baut ya. Jangan sampai kita memaksa dibukanya sampai bautnya itu patah semua ya. Ini adalah video berbagi ya, berbagi pengalaman dan juga berbagi kemudahan. Kita buka saja kainnya. Di sini juga ada 6 buah baut yang harus dibuka. Jangan sampai kita memaksa membukanya padahal ada baut yang tersembunyi ya, yang harus dibuka.
Nah, di sini cuman ada 2 speaker dan juga 1 baterai. Sangat simpel sekali ya. Ini adalah jalur-jalurnya. Sangat simpel sekali ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dan terima kasih.